Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi hasil penyusunan dokumen 1 kurikulum tingkat satuan pendidikan MTS Negeri Kota Kupang. Nama saya Jainul Abidin Badu, berasal dari MTS Negeri Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakang. 1. KBM tidak bisa berjalan secara normal seperti biasa. Tentunya madrasah membutuhkan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu kurikulum darurat. 2. Suplemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat dikembangkan untuk menghadapi masa darurat COVID-19 oleh tim pengembang kurikulum madrasah. 3. Tersusunnya dokumen suplemen kurikulum darurat. MTS Negeri Kota Kupang akan menjadi madrasah yang memiliki kurikulum darurat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan madrasah di masa pandemi COVID-19. Dasar hukum. Dasar hukum dalam menyusun dokumen 1 tingkat satuan pendidikan MTS Negeri Kota Kupang terdiri dari 1. KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah. 2. KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. 3. Surat keputusan Dirjen Pendis nomor 6981 tahun 2019. Yang keempat, surat keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menkes _2328 _2020. Yang berikutnya surat keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 2491 tahun 2020. Dan terakhir surat edaran nomor 4 tahun 2020. Berikutnya adalah tujuan penyusunan dokumen suplemen kurikulum darurat. Adapun tujuan yang dicapai pertama adalah menyamakan persepsi kepala madrasah, tata usaha, komite madrasah, dan lembaga pendidikan serta lainnya. 2. Sebagai acuan teknisi atau pedoman penyelenggaraan pembelajaran. 3. Sebagai panduan implementasi kurikulum 2013. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah. 5. Memberdayakan sumber daya yang tersedia. 6. Meningkatkan kepedulian warga madrasah dalam mengembangkan kurikulum. Dan yang terakhir adalah memastikan hak anak untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum terdiri dari 3. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan ketiga adalah landasan psikopedagogis. Prinsip pengembangan suplemen kurikulum ada 7 prinsip pengembangan. Yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, dan kebutuhan kepentingan peserta didik. Kedua, beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Misi dan tujuan MTS Negeri Kota Kupang. Visi, misi, dan tujuan MTS Negeri Kota Kupang. Visi yaitu terbentuknya generasi milenial yang islami dan berprestasi. Sementara misinya adalah 1. Membentuk generasi milenial yang mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui sholat berjamaah, mengaji, menghafal Al-Quran. 2. Mewujudkan karakter warga madrasah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari narkoba dan miras, serta peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, mewujudkan pencapaian prestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. 4.
mewujudkan suasana kerja yang islami, kondusif, dan syari, yaitu sehat, aman, rindang, dan indah. 5. Membentuk generasi milenial yang cerdas, berprestasi, berakhlak, dan memiliki keterampilan dalam pengelolaan informasi dan teknologi. 6. Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait, komite, dan lembaga pendidikan lainnya. Adapun tujuan dari MTS Negeri Kota Kupang, yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pengetahuan siswa. 2. Meningkatkan kemampuan belajar dan wawasan siswa yang berbasis informasi teknologi IT secara terpadu. 3. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat dan alam sekitarnya yang dijiwai dengan nilai-nilai Islami. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan siswa berpikir kritis, kreatif, visioner, dan inovatif. 5. Menjadikan MTS Negeri Kota Kupang sebagai madrasah yang berprestasi dalam pengelolaan informasi dan teknologi bagi madrasah dan sekolah umum lainnya. Kerangka dasar, struktur, dan muatan kurikulum darurat. Konsep kurikulum darurat. Pertama, kurikulum darurat disusun dan dilaksanakan hanya pada masa darurat COVID-19. 2. Penyusunan kurikulum darurat dilakukan dengan cara memodifikasi dan melakukan inovasi pada struktur kurikulum, beban kerja, strategi pembelajaran, nilai, dan hasil belajar. Ketiga, pada masa darurat COVID-19, seluruh peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran dari madrasah. Yang keempat, kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa COVID-19 dan dilakukan apabila madrasah mampu memenuhi persyaratan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah setempat. Adapun konsep pembelajaran masa darurat. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan setelah madrasah melakukan pemetaan desa tempat tinggal peserta didik, guru, tenaga pendidikan yang ada di madrasah sebagai bahan penentu. 2. Pelaksanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh madrasah. 3. Kegiatan pembelajaran masa darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan peserta didik. Prinsip pembelajaran masa darurat, yaitu pembelajaran merupakan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dari rumah, lebih dititikberatkan pada pendidikan kecakapan hidup. Materi, metode, dan media pembelajaran pada masa darurat. Pengembangan materi ajar, guru memilih materi pelajaran esensi yang digunakan. Yang kedua, model dan metode pembelajaran, desain pembelajaran untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah, saintifik, dan membentuk model pembelajaran seperti discovery learning, inquiry, dan problem basic learning. Media dan sumber belajar, guru menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan, dapat berupa benda-benda, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Struktur dan muatan kurikulum terdiri dari mata pelajaran dan alokasi waktu sesuai dengan kondisi darurat,